Dia mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa sebanyak 15 kali ketika tidak sadar. Halo bolo-bolo, balik meneh nang channelku, channel bahas kasus-kasus yang sangar pol. Aduh, gimana kabarnya kalian? Sehat kan? Ya, sambil santai aja ya. Di malam yang indah ini, aku akan membahas salah satu kisah yang memang hampir mirip dengan kasus sebelumnya, kasus kemarin ya. Kemarin kita udah membahas ceritanya Dr. Roger kan ya, yang mana dokter itu nyolong, mengambil sel telur dari banyak orang dan memeras harta banyak orang. Nah, kali ini juga aku akan menceritakan tindak kriminal yang dilakukan oleh juga seorang dokter yang berada di daerah Amerika Serikat. Kejahatan ini bisa dikatakan menjadi salah satu sejarah terburuk terburuk di dunia kedokteran yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dimana di sini info yang aku peroleh, kejahatan yang dia lakukan ini mengakibatkan dia mempunyai 94 anak. Bayangkan kok bisa segitu banyaknya. Menurut kalian apa sih yang dilakukan sama dia sehingga dia punya 94 anak? Buat yang pengen tahu yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go. Sejarah terkelam di dunia medis ini terjadi sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an. Dan ini memang dilakukan oleh salah satu dokter kesuburan, namanya adalah Donald Klein. Jadi memang pada waktu itu guys ya, Donald Klein ini menyalahgunakan kepercayaan pasien, yang mana pasien yang lagi pengen punya anak dari proses inseminasi buatan malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, sebelum itu sebenarnya apa sih inseminasi buatan ini? Jadi guys ya, inseminasi buatan adalah teknik reproduksi bantuan yang memang bertujuan untuk membantu benih laki-laki mencapai rahim dengan cara memasukkan semacam tabung berisi sperma ke dalam rahimnya langsung. Dan memang ini dilakukan pada masa subur guys. Akan tetapi ya, biasanya memang sperma yang akan digunakan kepada para pasien ini memang sangat dirahasiakan sekali dan tidak disebarluaskan, meskipun juga ibunya sendiri pun juga tidak tahu sebenarnya sperma siapa sih yang digunakan. Akan tetapi di sini juga sebenarnya bisa menggunakan sperma suaminya yang memang kondisinya memang cukup lemah. Tapi ya, sebelum menceritakan apa yang telah dia lakukan, aku bakal ceritakan terlebih dahulu sedikit tentang siapa sih si Dr. Klein ini. Dr. Klein ini adalah pria kelahiran 1937 yang mana dia lahir di negara Amerika Serikat bagian Indiana. Dan pada waktu itu guys, dia ini kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indiana. Dan dia pada waktu itu memang sempat magang nih di rumah sakit metodis. Nah, terus singkat cerita, di tahun 1979 atas kemampuan yang dia miliki karena kepintarannya dia, akhirnya pada waktu itu dia ini membuka sebuah klinik infertilitas atau klinik kesuburan di daerah Indianapolis. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa klinik ini sangat sukses. Ini dikarenakan memang banyak sekali wanita yang berhasil hamil atas si Dr. Roger ini, atas treatmentnya. Dari kesuksesan tersebut, reputasi Dr. Klein di masyarakat ini menjadi sangat baik dan dia mulai dikenal oleh banyak orang. Dan ya, perlahan singkat cerita, hari demi hari dia menjadi dokter kesuburan nomor 1 di Indianapolis. Nah, terus selain memiliki reputasi yang sangat bagus, dia ini juga menjadi sosok yang sangat disegani oleh orang-orang di sana. Karena apa? Karena dia menjadi panutan di gerejanya dan pasiennya memang mengenal dia sebagai orang yang penuh empati dan penuh kasih sayang. Salah satunya adalah sosok wanita ini, yaitu si Live. Dia adalah salah satu pasien yang memang pada waktu itu berhasil atas inseminasi inseminasi buatan yang dilakukan oleh si Dr. Klein ini. Pada waktu itu memang si Lev ini sudah berjuang sekitar 2,5 tahun untuk mendapatkan sang buah hati. Dia sudah mencari dokter ke segala penjuru dari A sampai Z, tapi masih belum ada yang berhasil. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Dr. Klein ini. Dan ya, singkat cerita, dari treatmentnya si Dr. Klein, dia bisa mempunyai buah hatinya. Nah, terus apa yang membedakan antara Dr. Klein ini dengan dokter lainnya?
Jadi menurut klaim dari Dr. Klein sendiri, dia mengatakan bahwa sperma yang dia gunakan adalah sperma yang masih fresh, masih segar, yang memang memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Contohnya aja ya si Live ini, dan masih banyak pasien yang berhasil. Nah terus singkat cerita ya, di tahun 2009 karena memang udah lama kan klinik ini berjalan, di tahun 2009 Dr. Klein ini menjalani masa kerja terakhirnya, alias dia sudah pensiun dan menikmati hari tua bersama istri dan anak-anaknya. Tapi mungkin di sini banyak orang yang menganggap bahwa dia ini adalah sosok pahlawan karena kan sudah membantu banyak perempuan untuk punya anak. Akan tetapi ternyata di balik itu semua ada hal yang memang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa diajak kompromi. Nah apa itu? Ternyata selama ini dia menyalahgunakan kepercayaan pasien kepada dirinya. Jadi secara tidak langsung dia melakukan kejahatan kepada para pasiennya, tapi mereka tidak sadar. Nah perbuatan jahat apa itu? Yuk kita bahas. Oke, bolo-bolo. Jadi ceritanya gini, di tahun 2014 setelah dia ini pensiun, kejahatan dia mulai terbongkar. Nah, ini berawal dari seorang perempuan bernama Jacoba Banner yang awalnya dia hanya ingin tahu nih bapak kandungnya siapa, tapi malah dari situ dia malah membongkar kasus yang begitu sangat besarnya. Nah, sebelum itu, siapa sih Jacoba ini? Jadi, dia ini adalah anak dari hasil inseminasi buatan yang dilakukan oleh Dr. Klein. Nah, di sini awalnya ya bolo-bolo ya. Karena Jacoba ini melihat kok dirinya ini berbeda dengan ayahnya, dengan mamanya. Mosok mama, bapaknya, wah aneh banget. Mama, ayahnya kok rambutnya hitam, matanya nggak biru, kok bisa-bisanya si Jacoba ini malah rambutnya pirang terus matanya biru. Dari situ dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya aku ini anaknya siapa, kok beda banget gitu loh. Dengan rasa penasaran yang begitu sangat besar, Jacoba tanya ke ayah dan mamanya. Dan di situ dengan berat hati, kedua orang tuanya ini menjelaskan memang bahwa Jacoba ini merupakan hasil inseminasi buatan. Ini dilakukan karena dulu ya kesulitan punya anak gara-gara sperma bapaknya nggak subur. Pernyataan ini baru bisa diungkapkan ketika si Jacoba ini sudah remaja. Jadi ketika anak-anak ya dia dibiarkan begitu saja, dan setelah remaja barulah kedua orang tuanya ini menjelaskan karena memang secara nalar kan sudah bisa berpikir. Ya, pada waktu itu kedua orang tuanya ini bilang lah kalau dia ini memang pergi berkonsultasi ke seorang dokter kesuburan, yaitu si Dr. Klein ini. Dan pada waktu itu ibunya juga bilang bahwa dia tidak tahu ayah kandungnya si Jacoba ini siapa. Soalnya identitas pendonor sperma ini sangat dirahasiakan sekali sama si Dr. Klein. Dan memang kata dokter juga ini sperma yang digunakan itu hanya digunakan sebanyak 3 kali. Jadi secara tidak langsung Jacoba ini punya 3 saudara tiri lainnya yang tidak tahu keberadaannya di mana. Dari penjelasan ibunya, Jacoba ini mulai penasaran dan mencoba mencari tahu ayah kandungnya itu siapa dan saudara tirinya ini siapa aja. Nah, singkat cerita, pada saat umur 18 tahun, Jacoba ini nampaknya pernah mencoba menghubungi kliniknya Dr. Klein. Di situ dia mencoba untuk menanyakan perihal pendonor sperma ibunya. Akan tetapi di sini, guys ya, bukannya mendapatkan jawaban, dia ini malah mendapat semprotan, dan Dr. Klein ini bilang, kamu tidak akan pernah tahu informasi itu karena aku tidak punya catatan sama sekali tentang ibu. Dari situ mungkin karena karena bingung. Ya, keinginan dia untuk mencari ayah kandungnya ini perlahan mulai menghilang. Dan ya sampai akhirnya ketika si Jacoba ini berumur 33 tahun, keinginan si Jacoba ini mulai muncul lagi, guys. Waktu itu sih gegara dia ini melihat sebuah iklan di papan gitu, dimana iklan itu adalah alat tes DNA mandiri dari perusahaan 23andMe kalau nggak salah ya. Di situ akhirnya setelah melihat iklan tersebut, dia memesan dan langsung mempraktekannya kepada dirinya sendiri. Setelah DNA-nya ini selesai, DNA-nya dikirimkan kembali ke perusahaan 23andMe. Dan di sini guys ya, gak berselang lama hasilnya ini keluar. Di situ Jacoba kaget karena dia melihat ada 7 nama di database perusahaan yang diduga mempunyai hubungan darah dengan Jacoba. Jadi secara tidak langsung ada kemungkinan bahwa dia mempunyai 7 saudara tiri. Padahal kan tadi dijelaskan sama ibunya bahwa si Jacoba ini hanya 3
saudara tirinya aja hanya punya segitu, tidak 7. Karena penasaran kok bisa 7, akhirnya Jacoba ini mencoba mencari nama-nama itu di Facebook, karena memang kan di situ terkenalnya di Facebook ya pada waktu itu. Dan di situ akhirnya ketemu dan akhirnya dikontak satu persatu. Di sini guys ya, Tuhan ini mungkin melihat secerca harapan. Jadi di situ saudara-saudara yang dikontak tadi, yang dia inbox tadi, itu dibalas satu persatu guys. Dari situ ya nggak pakai lama hubungan ini mulai terjalin, dan nggak pakai lama mereka ini langsung memutuskan untuk melakukan pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Nah di sini ketika mereka bertemu, mereka kaget sekali bolo-bolo, karena memang semua ini sangat mirip gitu loh. Dari sini kan memang betul sepertinya mereka adalah saudara sekandung, saudara tiri antara satu dengan yang lainnya dan mempunyai bapak yang sama. Tapi yang jadi pertanyaannya, siapa sih bapak dari mereka ini semua? Nah, di sini atas inisiatifnya si Jacoba untuk melakukan investigasi, Jacoba langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya, dan si Jacoba ini mencoba untuk meminta kepada mereka semua untuk menanyakan ke ibunya mereka apakah mereka pernah berkonsultasi ke Dr. Klein ini. Akhirnya dari situ singkat cerita ya, Jacoba ini mendapatkan sebuah informasi bahwa ibu dari ketujuh saudaranya ini pernah berkonsultasi ke dokter tersebut. Nah terus ada satu saudara si Jacoba ini, saudara tirinya, yang mendapatkan suatu hal yang sangat mengejutkan. Namanya adalah si Julie. Jadi Julie pada waktu itu melakukan semacam tes DNA dirinya dengan bapaknya. Dan di situ hasilnya Di situ hasilnya menunjukkan bahwa Julie dan bapaknya tidak cocok, alias bukan bapak kandungnya. Di sini dia ini merasa dibohongi sekali, apalagi ibunya ini. Mengapa? Soalnya ketika ibunya ini melakukan inseminasi buatan, Dr. Klein ini mengatakan apabila sperma yang digunakan itu adalah sperma bapaknya yang kondisinya lemah. Tapi faktanya setelah dilakukan tes DNA berbeda. Di situ ibunya Julie ini merasa dilecehkan meskipun tidak sampai diperkosa. Dari situ Jacoba, Julie, dan saudara lainnya ini mulai curiga nih dengan Dr. Klein. Mereka juga menduga sepertinya masih ada nih saudara-saudara lainnya yang masih belum terdeteksi. Makanya di sini untuk memastikan ini semua, mereka langsung melakukan investigasi kembali. Mereka menganalisa silsilah keluarga mereka dan mengelis nama-nama yang kemungkinan besar ini mempunyai hubungan darah dengan ke-8 orang ini. Dan ya singkat cerita, selama berbulan-bulan akhirnya dia mendapatkan satu nama. Siapa itu? Ya benar, yaitu Dr. Klein. Alias dengan kata lain mereka adalah anaknya Dr. Klein. Tapi di sini masih dugaan mereka, masih investigasi mereka. Nah di sini sebenarnya awalnya mereka masih kayak tidak menyangka gitu loh. Kenapa harus Dr. Klein? Kenapa kok dia bisa melakukan hal yang tidak bermoral ini kepada ibu-ibunya? Mereka menduga pasti ini gak cuma 8 orang aja, pasti dia menyuntikkan sperma dia lebih dari ini. Makanya dari situ investigasi ini dilanjutkan kembali. Dan ya sambil berjalan mereka juga melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Akan tetapi selama berbulan-bulan nampaknya tidak ada satupun yang ditanggapi. Dan di situ mereka tidak menyerah meskipun mendapatkan perlakuan seperti itu. Mereka di sini mencari jalan agar kasus ini bisa terungkap. Alhasil Jacoba pada waktu itu mencoba membuat semacam artikel yang isinya adalah tentang kejahatan Dr. Klein, di mana nantinya artikel ini akan dikirimkan ke beberapa media lokal melalui Facebook. Dia di sini menginbox satu persatu dan ya nampaknya awalnya memang agak sulit ya, karena tidak digubris sama sekali, seperti gajah gitu loh, gak jelas. Tapi hingga suatu hari ada nih salah satu reporter dari TV lokal Fox 50 yang bernama Angela ini membalas inboxnya si Jacoba. Saat itu Angela bersimpati dan berniat untuk membantu mereka, tapi karena di sini belum cukup bukti, Angela meminta Jacoba dan saudaranya ini bersabar gitu loh, karena Angela dan tim ini akan mencoba mencari tahu terlebih dahulu, karena kan memang apalagi Dr. Klein ini kan adalah orang besar, jadi tidak mudah untuk mencari barang buktinya. Dan ya singkat cerita, Angela dan tim pada waktu itu mencobalah untuk menghubungi Dr. Klein dan mencoba menanyakan juga apakah memang betul kamu adalah anaknya si Jacoba dan saudara tirinya ini. Di situ awalnya memang Dr. Klein ini cukup menyangkal, kayak loh bukan aku, kok bisa kamu menuduh seperti itu. Ya dari negosiasi yang cukup alot dari kedua belah pihak,
Angela ini berhasil mendapatkan sampel DNA Dr. Klein dengan satu syarat, yaitu Dr. Klein meminta agar identitas dari DNA ini jangan sampai ada yang tahu. Singkat cerita, di tahun 2015, berita tentang si Jacoba dan saudara tirinya ini terpublish. Akan tetapi di sini identitas bapaknya dituliskan dengan nama pria misterius karena kan sesuai perjanjian yang awal tadi. Berita tersebut memang cukup menghebohkan jagat maya, sehingga hal ini ya mungkin anak-anaknya si Dr. Klein ini, anak kandungnya ini mendengar, dan di situ karena mungkin agak merasa janggal atau gimana, akhirnya anak-anak ini mencoba untuk mengontak Jacoba dan mengajak ketemuan dengan mereka semua ini. Hasil pertemuan tersebut, anak-anak kandungnya si Dr. Klein ini mengatakan bahwa memang Dr. Klein ini memang sengaja nih memasukkan sperma ke rahim ibu Jacoba dan saudara-saudaranya ini. Alasannya sih pada waktu itu memang demi kebaikan para pasiennya. Makanya ayahnya ini, Dr. Klein ini terpaksa melakukan ini. Di sini karena si Jacoba dan saudara tirinya ini tidak cukup puas dengan jawaban anak-anaknya ini, mereka tetap melanjutkan investigasinya, dan ya tak berselang lama dari pertemuan tersebut ya Dr. Klein ini menelpon si Jacoba. Di sini pinter banget nih si Jacoba karena di sini dia merekam teleponnya nanti dengan si Dr. Klein ini. Nah, pas diangkat guys ya, dokter ini bilang agar si Jacoba ini untuk menghentikan investigasinya ini. Di situ dia menyampaikan bahwa memang dia ini menyesal sekali dan memang benar dia mengakui bahwa dialah yang memang mendonorkan benihnya sendiri kepada rahimnya ibu-ibu mereka ini. Di situ atas pernyataan tersebut Jacoba ini menolak dan meminta Dr. Klein untuk bertanggung jawab gitu loh. Akan tetapi ketika si Jacoba ini meminta tanggung jawab, tiba-tiba teleponnya ini mati. Dan ya singkat cerita, tak berselang dari telepon tersebut ya Bolo ya, ada kejadian aneh yang menimpa si Jacoba dan saudara tirinya ini, dimana pada waktu itu ya dia mendapatkan teror. Yang pertama itu mobilnya si Jacoba ini lepas. Terus yang kedua, komputernya si Julie itu disadap sama si Dr. Klein ini. Banyak data yang hilang tentang Dr. Klein. Terus banyak telepon juga yang dengan nomor tidak dikenal ini mengancam mereka gitu loh. Nah makanya dari situ dengan begitu banyaknya teror ya, awalnya memang takut, tapi karena kenekatan mereka, karena mereka penasaran sebenarnya ayahnya ini siapa, akhirnya di situ dia mencoba untuk memberanikan diri untuk melanjutkan investigasi ini. Nah di sisi yang lain ya, sembari tadi melakukan investigasi, nampaknya pihak perusahaan yang tadinya itu ya yang mengungkapkan bahwa ada 7 orang yang memiliki DNA yang sama ini mengupdate datanya, dan di situ nampak bahwa jumlahnya ini bertambah menjadi 22 nama. Yang awalnya 7 menjadi 22 nama guys, banyak kan? Dan ya singkat cerita, karena Jacoba dan saudara-saudaranya ini tidak bisa meredam, akhirnya Dr. Klein ini mengajak Jacoba dan saudara-saudaranya untuk bertemu. Di situ mereka mencoba untuk bernegosiasi, dan ini adalah kali pertamanya nih mereka bertemu antara satu dengan yang lainnya. Saat bertemu ya, Dr. Klein ini menjelaskan bahwa alasan dia menanam benihnya dia sendiri ke ibu mereka itu karena hanya ingin membantu pasiennya sendiri, tidak ada maksud apapun. Dan di sini ya memang Klein ini mengakui bahwa memang mereka adalah anak-anak kandung mereka. Akan tetapi dia aneh banget lah. Di sini dia menolak memberikan sampel DNA ke Jacoba dan saudara-saudaranya ini karena mungkin dia takut gitu loh, takut yang enggak terhadap dirinya ini nantinya. Di situ juga dokter mencoba meyakinkan mereka untuk ya udah gak usah dibesar-besarkan gitu loh masalah ini, lagian aku juga sehat kan, nggak punya penyakit bawaan yang bisa diturunkan. Dari pernyataan tersebut saja sudah salah guys ya. Soalnya Soalnya saudara-saudara Jacoba ini mengidap penyakit autoimun yang mana ini mengganggu dan menyiksa mereka banget gitu loh dalam menjalani kehidupannya. Nah terus di situ juga mereka merasa terintimidasi oleh si Dr. Klein ini. Pasalnya kok bisa-bisanya pada waktu saat pertemuan dia ini membawa sebuah pistol. Nah maksudnya apa ini? Gak mungkin dong kalau misalnya nggak ada apa-apa kan, kok bisa-bisanya bawa pistol. Dan ya singkat cerita, pertemuan ini berakhir tanpa memberikan solusi yang berarti. Nah terus begini guys, karena sudah banyak media besar yang memberitakan kasus ini ya, Kejaksaan Agung ini mulai meladeni lah laporannya yang memang sudah dikirimkan sejak jauh hari. Dari proses diantaranya pengisian dokumen dan pengambilan tes DNA terhadap si Dr. Klein, hasilnya hasilnya menunjukkan bahwa DNA Dr. Klein ini 99,9999% ya udah fix
ini sama dengan DNA-nya Jacoba dan saudara-saudaranya ini. Sehingga apa? Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dr. Klein ini adalah ayah kandung mereka semua. Nah, terus dengan bukti tersebut, media-media ini mulai berani memberitakan bahwa memang Dr. Klein ini adalah pelaku inseminasi ilegal. Dari situ reputasinya mulai hancur dan membuat banyak orang sangat benci dengan dirinya. Terus kalian masih ingat nggak dengan pasien pertama yang aku ceritain tadi, yaitu si Lev? Pada waktu itu namanya ya, dia menyampaikan sebuah fakta yang memang ini cukup mencengangkan sekali. Dia mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa sebanyak 15 kali ketika tidak sadar. Dan dia si Dr. Klein ini sudah menaruh benihnya sendiri langsung ke rahimnya si Lev ini, alias alias shot dalam. Apa enggak gendeng wih. Nah, di sini dari sikap-sikapnya tersebut, dari kejahatannya itu, banyak pihak yang menuntut Dr. Klein untuk dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi di sini guys, karena undang-undang di sana belum ada perihal larangan mengenai dokter untuk menggunakan benihnya sendiri pada pasiennya, makanya kasus ini tidak bisa dikasuskan. Pada waktu itu dia ini hanya didakwa dengan 2 tuduhan, di mana pertama dia ini melakukan kebohongan terhadap kantor kejaksaan ya, dan tuduhan kedua itu adalah dia melakukan pengancaman kepada Jacoba dan saudara-saudara. Melakukan pengancaman kepada Jacoba dan saudara-saudara lainnya ini. Makanya atas tuduhan tersebut dia ini hanya dihukum penjara selama 1 tahun dan dia hanya didenda sebanyak $500. Apa enggak ini sungguh sangat tidak adil guys? Melihat apa yang dilakukan ini kan memang berbuat semena-mena terhadap para pasiennya enggak sih? Tapi ya mau gimana lagi, namanya undang-undang tidak ada kan? Mau dihukum secara apa kan nggak mungkin kan. Nah terus guys, di sini aku tidak menemukan motif dia ini apa, kok bisa dia melakukan hal seperti itu kepada para pasiennya. Tetapi ketika aku membaca mencari tahu, ada yang bilang sih narsistik, karena mungkin ketika dia melakukan percobaan pertama dengan memasukkan benih dia ke pasien dan berhasil, dia mulai pede gitu loh. Kayak wah aku berhasil nih loh, aku bisa gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa dia tidak ingin mengecewakan para pasiennya. Terus ada juga yang bilang bahwa dia ini mengikuti ajaran aliran sesat, yang mana ajaran sesat ini memiliki pandangan untuk melakukan reproduksi sebanyak mungkin. Dan mungkin ini make sense sih kalau kata aku mah ya. Mungkin dia ikut aliran sesat yang mana kan pandangan dia reproduksi sebanyak mungkin, jadi ya udah ditanam terus sehingga banyak banget anak-anaknya si Dr. Klein ini. Dan di tahun 2018 kalau kalian tahu ada 94 DNA yang kebetulan sekali cocok dengan Dr. Klein. Gendeng nggak? Ada 94 anak. Ini aja masih belum fix, masih lebih. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu aja guys ceritanya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, ya aku ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya biar aku ini semangat untuk ngonten lagi ke depannya, untuk menyajikan cerita-cerita menarik kepada kalian semua ya. Ya begitu aja guys, dari aku, see you and goodbye.